Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas siklus Stirling. Ada 4 proses pada siklus Stirling. Ini ada proses isokorik atau volume konstan, kemudian ada proses temperatur konstan, ada lagi proses isokorik dan proses temperatur konstan. Dalam diagram PV dan TS digambarkan seperti ini. Ya. Ini proses 1-2 isokorik, kemudian 2-3 pemasukan kalor pada temperatur konstan, 2-3 temperatur konstan, 3-4 isokorik, volume konstan, 4-1 pembuangan kalor pada temperatur konstan. Yang menarik di sini adalah kalor dimasukkan pada temperatur konstan. Demikian pula kalor dibuang pada temperatur konstan. Sekarang dari hukum kesetimbangan energi atau konservasi energi, kita tahu bahwa karena ini adalah sistem tertutup, kita tulis bahwa Q in, bukan Q in, maksud saya Q, ya, Q23, ini proses 23. Kita hapus saja dulu yang ininya. Jadi Q23 min W23 sama dengan U3 min U2. U3 min U2. Karena energi kinetik dan energi potensial kita abaikan pada sistem yang seperti ini. Karena temperatur itu, karena U itu atau energi dalam itu fungsi dari temperatur dan temperaturnya sama, ya, T2 sama dengan T3, maka otomatis U3 sama dengan U2. Dengan demikian ini sama dengan 0. Maka tinggallah Q23 sama dengan W23. Kemudian W itu kan integral P dV, proses 2 ke 3. Sekali lagi, proses 2 ke 3 adalah proses pada temperatur konstan. Ya. Kemudian dari hukum gas ideal, ya, jadikan P2 V2 per T2 sama dengan P3 V3 per T3. Karena T2 sama dengan T3, saling meniadakan. Berarti P kali V itu sama dengan konstan. Ya. Kemudian dari sini, P bisa saya nyatakan sebagai C dibagi dengan V. Dah, saya kembalikan ke sini, maka ya W23 itu sama dengan integral ya 2 ke 3, kemudian P-nya saya ganti dengan C per V dV. Ingat, C adalah konstan, maka bisa keluar dari tanda integral, berarti C integral dV per V dari 2 ke 3. Itu sama dengan C ln V dari 2 ke 3 atau C dalam kurung ln V3 min V2. Ini ln. Ya. Ini sama dengan C ln V3 per V2. C itu apa? Ingat, C itu tadi sama dengan P2V2 atau P3V3. Dari hukum gas ideal, kan PV sama dengan RT. Artinya, C itu sama dengan RT2 atau RT3. Kebetulan RT2 atau T3 itu kita sebut dengan temperatur tinggi, kita sebut dengan TH. Jadi, ini kita sebut dengan TH karena temperatur tinggi. Ini nanti kita di bawah yang lebih rendah kita sebut dengan PL. Dengan demikian, ya, kita buat di sini bahwa Q23 sama dengan W23 sama dengan R TH ln V3 per V2. Ini kita dapatkan nanti seperti sini. Jadi Q in sama dengan RTH ln V3 per V2. Nah, bagaimana dapat P2 per P3? Kan dari rumus ini tadi bahwa P2 V2 sama dengan P3 V3. Kita cari ini V3 per V2. Jadi ini pindah ke sini, ya.
ini pindah ke sini. Jadi kalau ditulis V3 per V2, ya, V3 per V2 sama dengan P2 per P3. Tinggal ganti di sininya, ya. Ini sama dengan RTH ln V3 per V2 itu sama dengan P2 per P3, seperti yang ada di sebelah sini. Dengan cara yang sama, untuk kalor buang Q out sama dengan RTL ln V4 per V1. Jadi V4 per V1 sama dengan RTL ln P1 per P4. Kita lihat pada siklus ini bahwa V4 sama dengan V3, V1 sama dengan V2. Ya, artinya rasio kompresinya di sini kan V4 per V1, V3 per V2. Dan kita tahu V3 sama dengan V4 dan V1 sama dengan V2. Ya. Dan di sini kita lihat tidak ada proses yang isentropik. Nah, kita lanjut. Contoh. Sebuah mesin Stirling ideal menggunakan helium sebagai fluida kerja. Biasanya kan kita memberi contoh adalah udara, tapi dalam hal ini kita menggunakan zat yang lain, ya, yaitu helium sebagai fluida kerjanya, di mana helium mempunyai nilai R itu sama dengan 2,0769 kJ per kilogram Kelvin. Temperatur rendahnya 300 Kelvin atau TL, ya. Kemudian temperatur tingginya itu adalah 2000 Kelvin atau TH, ya. Serta batas tekanan rendah 150 kilopascal dan tekanan maksimum 3 megapascal. Jadi kalau kita lihat tekanannya di sini paling kecil adalah 4, TMP4 maksud saya, tekanan paling tinggi adalah P2, ya. Massa helium 0,12 kg. Hitung efisiensi thermal siklus, ya. Kalau kita mau menghitung efisiensi sebenarnya massa ini kita tidak butuhkan, ya. Oke, mencari efisiensi. Nah, dari soal tadi kita dapatkan data-data seperti ini, ya. TH-nya seperti ini, di mana TH itu sama dengan T2 dan T3. P4-nya, ya, tekanan minimum. Kemudian R-nya seperti ini, massanya 0,12. Kemudian ada lagi tekanan tinggi, ini 3 megapascal atau 3000 kilopascal. Kemudian temperatur rendah yaitu T1 sama dengan T4 sama dengan 300 Kelvin. Kita analisis dari titik ke titik. Kita lihat mana titik yang paling memiliki data paling banyak. Minimal tekanan dan temperatur atau tekanan volume. Minimal 2 data. Kita lihat, wah ini berarti titik 2 ada 2 data. Titik 4 juga ada 2 data. Jadi kita boleh mulai dari titik 4 maupun titik 2. Terserah mau mulai dari mana. Kita mulai saja misalnya dari titik 2. Berdasarkan tekanan, ini tekanan 2 dan temperatur 2 kan bisa mencari volume 2, yaitu dengan menggunakan rumus gas ideal. Sekali lagi, rumus gas ideal kita gunakan, yaitu PV sama dengan RT. Sehingga untuk mendapatkan volume spesifik di titik 2, itu adalah V2 sama dengan RT2 dibagi dengan P2. Masukkan R-nya, ini T-nya T2, TH 2000 dibagi P2 yang ini. Maka kita akan dapatkan nilai seperti ini. V2-nya seperti ini. Kemudian, ya, titik 4. Ya, titik 4 karena datanya juga lengkap sama dengan tadi, diketahui tekanan dan temperatur. Tentu saja juga dengan cara yang sama kita dapatkan bahwa V4, ya, V4 sama dengan RT4 dibagi dengan P4, ya. Maka kita akan dapatkan hasil V4 seperti itu. Bagaimana dengan titik 1? Ya, titik 1, ingat V1 sama dengan V2. Jadi untuk titik 1 nanti V1 sama dengan V2. Ini sudah sama dengan V1. Kemudian V4 sama dengan V3. Dengan demikian titik 1 sekarang diketahui ada 2, yaitu temperatur dan volume. Sehingga untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan tekanan 1, ya, mendapatkan tekanan 1, jadi kita menggunakan sekali lagi gas ideal, berarti ini PV sama dengan RT, maka P1 kita dapatkan RT1 dibagi dengan volume spesifik 1. Ingat, T1 tadi sudah ada, volume spesifik 1 sudah ada. Kemudian titik 3, sama,
Ya, sudah diketahui T3-nya ada, volume spesifiknya 3, volume spesifik 3-nya ada, yaitu V3 sama dengan V4. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa P3 itu ya sama dengan RT3 dibagi volume spesifik 3. Dapatlah seperti ini. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus-rumus tadi, yaitu bahwa, masih ingat mudah-mudahan, Qin sama dengan, ini dia, rumusnya tadi, Qin sama dengan RTH ln, kalau pakai volume spesifik, ya, V3 per V2, atau kalau mau pakai tekanan, RTH ln, ya, P2 per P3, ya, ln, jadi P2 per P3. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, R-nya ada, TH-nya ada, V3-nya ada, V2-nya ada, ya. Atau kalau pakai tekanan ada P2, ada P3. Demikian pula untuk yang kalor buang. Jadi Q out-nya sama dengan RTL ln, ya, V4 per V1, ya. Jadi kalau Q out-nya nanti di sini, ya, tinggal menggunakan RTL ln ini V4 per V1. Ya. Atau sama dengan RTL ln pakai tekanan, ya. Itu tekanan 1 dibagi dengan tekanan 4, ya. P1 sama dengan P4. Semua data diketahui. Tinggal masukkan. Maka efisiensi kalau langsung dihitung dari sini, ingat selalu efisiensi sama dengan 1 min Q out per Q in. Atau kalau pakai sistem WNET, yaitu WNET dibagi dengan Q in. Di mana WNET itu adalah Q in min Q out. Ya. Oke. Maka dengan masukkan itu kita akan dapatkan, ya, efisiensi termal 85%. Kita lanjut ke siklus Erikson, ya. Perbedaannya di siklus Erikson, ya, ini ada, kita langsung saja ke diagram PV dan TS-nya. Ini dia. Jadi kalau pada siklus Erikson ini 1,2-nya itu, yang ini terjadi pada tekanan konstan. Kalau Stirling tadi kan volume konstan, ya. Q in-nya sama, masuk, kalor masuk temperatur konstan, Q out juga masuk pada temperatur konstan. Yang beda di situ, kalau tadi di Stirling 1,2 adalah volume konstan, kemudian 3,4 juga volume konstan, kalau di sini tekanannya konstan. Jadi bedanya di situ, ya. Berat karena ini proses 2,3 juga menggunakan temperatur konstan, maka Q-nya juga sama tadi, yaitu RT, ini sama, ini ada dua temperatur, batas temperatur yaitu TH, ya, E dan TL. Ini TL, ini TH. Di mana TH itu sama dengan T2 sama dengan T3 dan TL sama dengan T1 sama dengan T4. Ya. Rumusnya sama, ya. Q-in-nya pakai RTH ln V3 V2 atau P2 per P3. Dan Q-out sama dengan RTL ln V4 per V3. Ln V3 per V. Nih, V3 Q-in, ya. Ini Q-in-nya ya V3 V2 betul. V3 per 2. Kalau ini V4 per V1, ya. Kalau Q-out-nya. Jadi Q-out-nya RTL ln V4 per V1 atau RTL P1 per P4. Ya. Kita lihat contoh soal. Ya, sebuah Stirling Erikson menggunakan udara sebagai fluida kerjanya. Nah, ini kita kembali kepada udara. Ya. Kemudian proses awal kompresi, isotermal, kemudian diketahui 27 derajat Celcius, 120 kilopascal. Kemudian kalor yang dibuang sebesar 150 kJ per kilogram. Artinya ini adalah Q out. Kemudian kalor masuk pada 1200 Kelvin. Hitung efisiensi thermal siklus. Jadi ini di sini sudah ada Q out-nya. Berarti kita tinggal mencari Q in, ya. Kita tinggal mencari Q in supaya dapatkan efisiensi thermal siklus. Jadi kan Q in tadi itu adalah, saya ulangi, Q in sama dengan RTH ln
ya, V3 per V2 atau RTH ln P2 per P3 ya. Tinggal nanti kita lihat ini dia ya. Nah, ini data berdasarkan soal tadi, ini dia. Kemudian udara, jangan lupa ini ada udara R sama dengan 0,287 kilojoule per kilogram Kelvin ya. Nah, kemudian seperti yang kita tahu tadi, kita cari dulu data yang paling banyak diketahui datanya. Jadi kalau pada titik 4 ini ada temperatur, berarti volumenya bisa diketahui. Ingat, menggunakan gas ideal, sekali lagi gas ideal PV sama dengan RT. Jadi PV sama dengan RT, maka didapatkan bahwa V4 sama dengan RT4 dibagi dengan P4. Iya. Tinggal masukkan R-nya 0,287, T-nya 300, P-nya 120, maka didapatkan V4-nya seperti ini ya. V4-nya seperti ini. Kemudian ya, P4 sama dengan P3. Jadi di gambar di sini P4 sama dengan P4 sama dengan P3 betul ya. P4 sama dengan P3. Berarti titik 3 pun sudah diketahui 2 titik ya, yaitu ada tekanan, ada temperatur ya. Nih, titik ini kok titik apa ini? Ya, titik 3 ya, titik 3. Ini harusnya titik 3 ya. Ini kan titik 3, ini hilang ini. Ini harusnya titik 3. Ini key out itu titik 4 ya, key out itu adalah titik 4. Titik 4 masih sambungan dari atas. Dari key out sama dengan RTL ln V4 per V1 ya. Ingat, V4-nya sudah ada. Berarti dari sini kita bisa dapatkan V1-nya ya. V1-nya. Ya, saya ulangi. Dari sini kita dapatkan V1-nya. Dari mana? Bagaimana caranya? Ya udah, ini kita harus uraikan dulu. Seperti yang di sebelah sini kita pindahkan ke semua sana. Berarti saya tulis dulu dari sini aja biar kita ada uretan. Jadi ln V4 per V1 sama dengan Q out dibagi R kali TL. Kemudian ya, ini berarti V4 per V1 sama dengan E pangkat, ini pangkat semua di atas, Q out dibagi dengan R kali TL. Nah, maka kalau mau mencari V1-nya, ya, kita dapatkan bahwa V1 ya, V1 sama dengan V4 dibagi ini ya, V4 dibagi E pangkat Q out dibagi RTL, atau boleh ditulis begini, VL sama dengan bukan VL, V1. Ini V1. V1 sama dengan V4 dikali E pangkat pakai minus ya, minus Q out dibagi dengan R kali TL ya. Dah, tinggal Anda hitung. Jadi V4-nya ada, yang ini tadi. Q out-nya sudah ada dari soal 150, jangan lupa pangkat minus ya. Dibagi R-nya 0,287, TL-nya adalah 300, maka nilai V1 akan ketemu ya. Tentu saja Anda hitung pakai kalkulator ya. Kemudian berdasarkan data volume dan temperatur, jadi V1 dan T1 diketahui, maka kita bisa menghitung P1 ya, tentu saja menggunakan gas ideal. Maka P1 sama dengan RT1 dibagi dengan V1 ya. RT1 dibagi V1. R 0,287, T1 sama dengan TL, volume spesifik 1 sama dengan ini yang Anda hitung tadi ya, yang berasal dari sini. Kemudian kita tahu bahwa P1 sama dengan P2 pada diagram ini ya. Berarti data titik sudah diketahui. Nah, selanjutnya titik 2 dan 3 ya. Titik 2 apa yang diketahui? T2
ya. Oh, T2, P2 ada. Berdasarkan T2 dan V2, kita bisa dapatkan volume spesifik 2. Jadi nanti kan kita tinggal hitung V2 sama dengan RT2 dibagi dengan P2. T2-nya mana? T2-nya ada dari soal 1200. P2-nya mana? P2-nya kan dari sini. Untuk titik 3, maka kita tulis V3 sama dengan RT3 dibagi dengan P3. R-nya 0,287, T3-nya itu 1200, ya. P3-nya itu sama dengan P3 sama dengan P4, ya. P3 sama dengan 4. Jadi kita masukkan, maka kita akan dapatkan semua nilai-nilainya, ya. Jadi V2-nya ada, V3-nya ada. Nah, dari sini kita tinggal dapatkan bahwa key out-nya bisa kita hitung, ya. Ingat, key out sama dengan ini, ya, RTL, R-nya ada, TL-nya ada. Kemudian kalau pakai volume berarti ln V4 per V1. V4-nya ini, V1-nya ini. Itu kalau pakai volume. Kalau pakai tekanan ya kita pakai RTL ln ya P1 dibagi dengan P4, ya. Tinggal kita masukkan, ya. Kita tinggal hitung seperti ini, masukkan nilai-nilai yang kita sudah dapatkan tadi, ya. Maka efisiensi kita bisa dapatkan nanti, ya. Ya, salah satu pakai aja, ya. Kemudian nanti kita dapatkan bahwa efisiensi tinggal langsung masukkan, ya, tidak perlu pakai hitung WNET pun bisa, 1 min Q out dibagi dengan Q in-nya. Q in-nya ada, ya, 600, Q out-nya tadi ada yang 150 atau berapa tadi itu, ya. Maka didapatkan kerja bersih atau efisiensi sama dengan 75%, ya. Oke, saya kira itu pertemuan kita tentang siklus Stirling dan Erikson, ya, pada hari ini, dan kita akan membahas siklus-siklus lainnya pada pertemuan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.